Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi untuk membahas melanjutkan ya pelajaran kita tentang matematika wajib kelas 12. Dimana pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai ke KD yang kedua, yaitu tentang bab statistik ya, statistik. Pada pertemuan awal ini saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian daripada statistik ya, sebelum kita menginjak ke materi yang paling poin. Jadi kita ambil dulu apa sih namanya statistik itu, yaitu kita ikuti pembahasan sebagai berikut ya. Pengertian statistik ya, pengertian statistik ini, maaf ya anak-anak, statistik ini ilmu yang sangat penting ya. Nanti mungkin setelah sampai nanti di SMA atau di aliyah ini untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pastilah akan ketemu, apapun jurusannya pasti ketemu namanya statistik. Karena sangat bermanfaat dan sangat digunakan sekali untuk pembuatan skripsi dan lain-lain sebagainya. Kemudian kompetisi dan saya yang harus kita pelajari, nah ini penting, itu mengidentifikasi pengertian statistik. Nanti apa itu statistik apa, statistika apa, populasi dan sampel itu apa. Nah, kemudian indikator yang harus kita selesaikan untuk masalah di pengertian statistik ini nanti adalah yang pertama, statistika. Saya ulangi, statistika dibedakan dengan definisinya. Jadi nanti kita akan definisi tentang statistik itu apa, definisi tentang apa namanya ini, statistika itu apa. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, indikator nanti populasi itu apa, sampel itu apa. Jadi ada 1, 2, 3, 4 poin tentang indikator yang harus kita selesaikan di dalam pengertian statistik. Oke, kita ikuti ini. Perhatikan tabel data berikut. Saya punya data anak. Datanya kayak begini. Nah, ini ada tabel ya, tabel data, di mana tabel data itu menunjukkan pada tahun 2015 sampai 2016 adalah 21.300 sampai nanti 2020 sampai 2021 ini adalah jumlahnya adalah 26.700 ya. Perhatikan, ini adalah tabel saja ya, tabel. Mungkin nanti sampai akan mencari pengertian daripada statistik itu apa. Nah, kemudian ini nanti nah ini, apakah ini namanya statistik? Nah ya, apakah data atau tabel kayak gini itu namanya statistik? Oke, kita ikuti apa sih sebenarnya definisinya daripada statistik ya. Nah, statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka. Nah, tapi tabel tadi kan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Berarti tabel tadi itu merupakan adalah statistik, yaitu kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel. Ini kan tadi ada angka yang disusun dalam tabel, dimana itu merupakan kumpulan fakta dari 2015 sampai 2020, sehingga itulah namanya adalah statistik itu. Ya gitu ya, itu pengertiannya. Kemudian kegunaan statistik. Kegunaannya apa sih statistik itu? Banyak ya, untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan fakta. Untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan fakta. Ya. 2, untuk memperoleh sekumpulan informasi yang menjelaskan suatu masalah guna menarik kesimpulan yang benar. Ini umum saja. Nah, kemudian ilmunya untuk mempelajari statistik. Nah, ini yang bawah ini. Jadi ilmu yang mempelajari cara membuat statistik itu disebut adalah statistika. Jadi indikator yang pertama sudah terjawab ya. Statistik itu adalah apa? Kumpulan fakta ya, yang berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari tentang
cara membuat statistik itu disebut adalah statistika. Itu ya. Dan langkah-langkah dalam statistik ini. Yang pertama, pengumpulan data. Nanti kalau nanti sudah sampai ke kelas di kuliah, nanti sampai pasti akan mengenal namanya ini. Apakah langkah-langkah dalam statistik itu? Yang pertama nanti adalah pengumpulan data. Ya. Kemudian nanti adalah pengolahan data. Nah, ya. Yang ketiga adalah penganalisian. Menganalisis ya, menganalisis ini. Penganalisisan gitu ya. Kemudian yang ke ya mubeng-mubeng penarikan kesimpulan. Nah, ini deh ya. Langkah-langkah dalam statistik. Sehingga kalau Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi memilih riset ya, riset inilah yang nanti akan kita dalami itu ya. Pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan. Jadi secara ilmiahnya begini nih. Nah, dan ini sangat berguna sekali nanti kalau di kuliahan sampai akan membuat menyelesaikan skripsi. Pasti akan mengenal kayak gini. Jadi ya, kita lanjut membuat keputusan. Nah, setelah ada penarikan kesimpulan nanti adalah membuat keputusan. Putusannya ya atau tidak, benar atau salah. Nah, di sini keputusannya. Ini karena ini karena ini. Ini keputusan ini. Oke. Nah, kita lanjut data. Nah, apa itu data? Tadi kita sebut data. Apa sih data? Data itu adalah sekumpulan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Ya sudah data lah namanya data. Data nilai, data informasi, semua data itu adalah informasi. Jadi data, informasi. Seperti kumpulan nilai itu juga merupakan data. Data nilaimu, nah ini data. Kemudian syarat data yang baik. Datanya harus objektif, apa adanya. Relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Data harus sesuai dengan zamannya, update to update. Data harus representatif, sampel yang dapat menggambarkan populasi. Ya, ada syaratnya kan nanti, di sini ada syaratnya. Dan yang kelima adalah data harus dapat dipercaya. Ya. Kemudian macam-macam data. Nah, di sini ya, ini yang pertama. Nanti ada data tunggal dan data kelompok, data kualitatif dan data kuantitatif, data primer dan data sekunder, data internal dan data eksternal. Nah, nanti kita akan membahas yang ini saja. Yang ini saja. Tapi pengertiannya insya Allah akan dibahas di sini. Tapi nanti kita akan bahas tentang hanya ini doh. Data kelompok dan data tunggal. Nah, data kuantitatif, apa sih data kuantitatif itu? Ini data kuantitatif jadi menjadi dua, ada data diskrit dan data kontinu. Ini hanya pengertian saja. Diskrit itu diperoleh dari hasil menghitung. Data kontinu itu data diperoleh dari hasil mengukur. Nah, itu bedanya diskrit dan kontinu. Kalau diskrit itu adalah menghitung, kalau kontinu adalah hasil mengukurnya. Nah, kemudian di sini ada tabel, nah ya, tabel ini. Nah, contoh data ini. Ini ada tabel 1, tabel 2. Nah, ini namanya juga data, ini namanya juga data. Nah, ini contohnya, contoh daripada data. Paham ya ini ya? Ini dengan ini. Ini datanya itu loh. Nah, dan data statistik bidang produksi ini, ya, kemudian data statistik di bidang ketenagakerjaan lowongan ini, itu tetap sama namanya, semuanya adalah data. Nah, kemudian pengertian populasi dan sampel. Nah, ini indikator yang kedua. Apa sih populasi? Nah, kita gambarkan di sini ya. Nah, coba ini perhatikan. Nah, ini. Nah, ini gambarannya begini nih, sampel. Nah, gambarannya begini. Ini namanya adalah apa? Sampel. Yang total semuanya ini ya. Semuanya ini. Jadi yang blok kuning ini namanya sampel. Yang blok hijau ini namanya adalah populasi.
Kalau begitu kan populasi itu meliputi semuanya. Populasi, sampel itu di dalam populasi, atau populasi memuat sampel bagian daripada populasi. Jadi kalau begitu sampel itu pasti populasi, atau populasi pasti sampel. Nah, ya terjemahkan sendiri ya. Oke. Kalau begitu adalah populasi adalah apa ya? Gitu kan? Sampel itu ada apa ya? Gitu ya. Ini. Nah, demikian ya tentang sampel dan populasinya tadi. Nah, ini populasi. Jadi semua informasi yang mewakili seluruh data itu namanya adalah populasi. Kalau sampel, data bagian daripada populasi. Apakah sampel itu bisa disebut populasi, atau populasi bisa disebut dari sampel? Sampel itu pasti populasi, atau populasi itu pasti sampel? Saya ulangi, ingat, sampel adalah bagian daripada populasi. Kalau begitu, apakah sampel itu populasi, atau yang populasi itu sampel? Gitu ya. Nah, ini tolong dimengerti nanti setelah sampel mempelajari tentang populasi, ada sampel, ingat bahwa sampel itu bagian daripada populasi. Ya, demikian ya, atas perhatiannya disampaikan, terima kasih. Sekali lagi, selamat belajar dan mudah-mudahan bisa sukses untuk yang kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.